Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kemah Hidayah. Setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan kematian. Tidak ada manusia yang bisa lari oleh takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan akhirat adalah menjadi tempat kehidupan selanjutnya yang abadi. Surga dan neraka sudah menanti kita di sana. Perbuatan baik dan dosa akan ditimbang di akhirat nanti, yang menentukan apakah menjadi penghuni surga ataupun neraka. Saat malaikat Israel sudah menjemput, roh akan ditarik dari jasad kita dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Namun akhir-akhir ini banyak sekali kasus mati suri. Kasus di mana seseorang yang sudah mati ternyata bangkit dan hidup kembali. Hal ini sahabat beriman merupakan kejadian yang membuat banyak orang kaget dan juga heran. Saat tubuh sudah kaku dan tak ada nafas yang berhembus, tidaklah mungkin seseorang akan hidup kembali. Namun ada sebuah kisah yang menceritakan tentang kejadian mati suri tersebut. Namun bagaimana kisah lengkapnya? Dan bagaimana pandangan Islam tentang mati suri ini? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami informasi secara utuh dan tidak tersesat. Berikut subhanallah kisah nyata seorang ibu hidup di kuburan. Setelah digali ternyata kisah mati surinya seorang ibu. Ibu merupakan seorang wanita yang sangat dicintai oleh anak-anaknya. Perjuangannya dalam melahirkan si buah hati tidak bisa dibandingkan dengan apapun jua. Dia rela bertaruh nyawa untuk dapat melahirkan anaknya ke dunia. Setelah itu, dia pun membesarkan anaknya dengan kasih dan sayangnya. Hal yang wajar jika seseorang akan sangat merasa sedih bila ibunya dipanggil kembali ke pangkuan sang kuasa. Rasa haru akan menyelimuti dan tidak akan bisa melupakannya. Banyak anak yang masih usia dini ditinggal oleh ibunya pergi. Hal ini sahabat beriman membuat sang anak tidak bisa merasakan pelukan hangat sang ibunda. Betapa menyedihkannya. Seperti kisah yang menimpa salah satu keluarga ini. Mereka hidup dengan segala kesederhanaan dan penuh kebahagiaan. Hari-hari mereka lewati dengan penuh keceriaan dan tawa. Sang ibu juga sangat perhatian dengan putra-putrinya. Ia membesarkan dan mendidik anaknya dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Hal tersebut yang membuat anak-anaknya sangat mencintai ibunya. Namun di suatu hari ada kejadian sangat mengejutkan seluruh keluarga, yaitu sang ibu telah meninggal dunia. Hari itu tidak ada pertanda apapun. Sang ibu juga tidak sedang dilanda suatu penyakit apapun. Terima kabar tersebut, sang suami pun langsung pulang ke rumah dan melihat sang istri yang sudah terbujur kaku. Ketiga anaknya menangis histeris karena kepergian sang ibu yang sangat mendadak itu. Para tetangga pun akhirnya datang menenangkan keluarga tersebut, dan mereka juga membantu proses pemakaman sang ibunda. Setelah dimandikan dan dikafani, anak terakhir yang paling muda itu masih memeluk jenazah ibunya. Ia menangis karena tak akan pernah bisa merasakan pelukan hangat sang ibu lagi. Namun pada akhirnya dia harus mengikhlaskan sang ibu dan mengikuti proses penguburan jenazah yang harus dilakukan. Dan akhirnya semua pun selesai dan jenazah ibunya telah dikuburkan. Sampai saat di rumah semua keluarga tertidur pulas. Keesokan harinya, sang anak yang paling terakhir pun bercerita kepada ayahnya bahwa ia memimpikan ibunya dan berkata bahwa ibunya meminta tolong ingin dikeluarkan dari makam. Namun sayang, sang ayah pun tidaklah percaya dan meminta sang anak untuk mengikhlaskan sang ibu saja. Di keesokan harinya, sang anak pun bermimpi yang sama dengan mimpi yang kemarin. Dan kembali lagi ia bercerita kepada ayahnya. Namun jawaban sang ayah pun masih sama dengan jawaban yang kemarin, dan terkesan tidaklah percaya. Akhirnya pada hari yang ketiga, anaknya bermimpi yang sama lagi. Namun karena takut direspon yang sama, anak yang paling muda ini bercerita kepada kakaknya. Sang kakak pun langsung merespon dan meminta kepada ayahnya untuk mempercayai adiknya itu. Akhirnya ayah pun dengan warga kembali ke makam istrinya untuk menggali, dan terkejutlah semua orang yang membantu karena jenazah tersebut dengan posisi setengah duduk. Hal ini terlihat jenazah seperti telah berusaha untuk melepas kain kafan dan keluar dari dalam makam. Para warga pun menilai bahwa jenazah telah mati suri dan berusaha keluar dari makam untuk hidup kembali. Namun karena tidak ada yang menolongnya, ia pun kembali meninggal dunia lagi.
Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mati suri dalam pandangan Islam. Tidak ada yang tahu kapan kematian akan datang kepada kita semua. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui hal tersebut. Jika sudah waktunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa hambanya. Dengan adanya fenomena mati suri, banyak orang yang terheran-heran kenapa hal itu bisa terjadi dalam agama Islam sendiri. Ruh kita diibaratkan seperti dua benang yang saling terikat di dalam tubuh kita sendiri. Jika salah satu ikatan tersebut lepas dari badan kita, maka akan melayang-layang dan bermimpi, atau yang seperti kita rasakan saat tertidur. Saat mati pun kedua tali itu sudah terlepas satu dengan lainnya. Hal tersebut masih ada yang terhubung ke badan kita, yang membuat ruh tersebut kembali ke jasadnya. Peristiwa mati suri juga dijelaskan dalam Al-Quran, yang tertulis Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Sesungguhnya yang sedemikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Dalam Islam sendiri, kematian hanya akan datang sekali saja, tidak ada dua kali, dan tidak ada perlakuan khusus bagi orang yang telah mati suri ini. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Tidak ada orang mati dua kali, itu tidak ada. Jadi jika orang tersebut sudah mati, maka mati. Masalah fikih itu tadi hanya menduga saja. Jika dia sudah mati, maka disolati dan lain-lainnya. Tetapi dia hidup kembali, jadi mati sekali sudah. Setelah dia meninggal, dia akan berurusan dengan amalnya, dengan malaikat mungkar dan nangkir. Kalau ternyata dia bangun lagi, berarti dia belum mati. Fenomena mati suri sahabat beriman menjadi bukti kebesaran Allah yang nyata. Namun perlu kita ketahui, semua orang pasti akan mati. Dunia ini hanya tempat cobaan untuk para umat manusia saja. Tanda-tanda mati dengan husnul khotimah. Setiap umat muslim pasti ingin meninggal dunia dengan keadaan husnul khotimah. Hal tersebut bisa didapatkan jika selama hidup di dunia kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal ibadah. Salah satu tanda orang meninggal dengan keadaan husnul khotimah adalah mengucapkan kalimat syahadat saat penghujung usianya. Hal ini pun diterangkan dalam hadis, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu tanda lain dari seorang muslim mati dalam keadaan husnul khotimah adalah meninggal di hari Jumat. Dia akan terhindar dari siksa kubur jika meninggal pada hari tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari dan malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Wanita yang meninggal saat melahirkan anaknya juga dinilai dengan mati syahid. Hal tersebut membuat dia meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Hal ini sahabat beriman diterangkan dalam hadis. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua menjadi hamba yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga kelak nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Jika tayangan ini bermanfaat, share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.